Mitra berfokus untuk membudidayakan benih ikan nila dan menjualnya kepada konsumen berupa petambak yang membesarkan ikan nila. Namun, dalam fase pendederan terjadi kematian larva ikan sebesar 50% akibat kualitas air yang tidak terjaga. Sebenarnya kualitas air dapat dijaga agar memenuhi standar dengan cara memonitoring kondisi air. Selama ini, proses memonitoring kualitas air masih dilakukan secara manual. Parameter kualitas air yang diukur adalah suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut atau DO. Mitra melakukan pemeriksaan kondisi air secara manual dan tidak dilakukan setiap hari, dikarenakan terkendalanya oleh jumlah SDM yang hanya 3 orang, sehingga pemeriksaan kondisi air tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Ukuran kolam pendederan yang dimiliki Mitra cukup luas, yaitu 15 x 25 meter. Sehingga alat yang digunakan untuk monitoring sebaiknya adalah alat yang dapat berpindah-pindah untuk mengukur kualitas air agar monitoring dapat dilakukan dengan maksimal. Maka dari itu, kami, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, memberikan solusi implementasi Smart Fish Management 4.0 berbasis analisis Big Data di UPT Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan Kabupaten Sleman. Ternyata dari jurnal ini kadar DO, pH, dan suhu air harus seimbang. Kalau tidak, ikan bisa stres dan mati. Sahabat tambak merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk monitoring kondisi air dalam tambak ikan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara membuka aplikasi pada smartphone yang terkoneksi dengan internet. Sahabat tambak mengambil data kondisi air menggunakan sensor yang terdapat pada boot dengan mengelilingi tambak. Boot bergerak dari satu titik ke titik yang lain berdasarkan koordinat GPS. Sahabat tambak boot berukuran panjang 50 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 25 cm yang dibuat menggunakan bahan serat fiber. Sahabat tambak menggunakan microcontroller Node MCU yang terkoneksi dengan sensor suhu untuk mendeteksi suhu air, sensor pH untuk mendeteksi derajat keasaman air, dan sensor DO yang berfungsi mengecek kadar oksigen terlarut di dalam tambak, sehingga akan didapatkan data parameter kualitas air. Boot dapat bergerak mengelilingi tambak dengan didorong oleh motor penggerak. Daya listrik dari boot dapat diperoleh dari panel surya yang terdapat pada bagian atas boot lalu disimpan ke dalam baterai. Data yang diperoleh kemudian disimpan ke dalam cloud database melalui jaringan internet dan data tersebut dapat dimonitoring menggunakan aplikasi pada smartphone. Apabila kondisi air tidak sesuai dengan standar, maka secara otomatis akan membuka saluran air ataupun aerator agar kondisi air menjadi sesuai standar. Dengan menggunakan sahabat tambak, pengguna dapat lebih praktis dalam memonitoring kondisi tambak, mengingat jumlah SDM yang dimiliki oleh Mitra masih terbatas. Mitra mendapatkan hasil analisis data kondisi air secara kontinu sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat dan mencegah adanya kematian ikan. Serta data kondisi air dapat dikumpulkan menjadi big data dan digunakan untuk prediksi pada proses produksi selanjutnya. Berdasarkan jurnal oleh Seegers dan kawan-kawan pada 2019, apabila kondisi air sesuai dengan standar yang dibutuhkan ikan, maka angka kematian ikan diprediksi dapat ditekan menjadi 20%. Dengan demikian,
Penerapan sahabat tambak dapat menekan angka kematian benih ikan dari 50% menjadi 20% karena kondisi air selalu dijaga agar sesuai dengan standar, sehingga produktivitas dapat meningkat. Sebelum implementasi, hasil panen benih ikan adalah 120.000 ekor dalam sebulan dengan harga 12 juta rupiah. Prediksi peningkatan setelah diterapkannya sahabat tambak sehingga kondisi air dapat dijaga dengan baik, yaitu dapat meningkat menjadi 192.000 ekor dan pendapatan dapat meningkat menjadi 9.200.000 rupiah setiap bulannya. Menurut saya ini sudah bagus gitu loh Mas. Ininya tuh sudah bagus, aplikasinya juga sudah bagus lah untuk pembudidaya alat-alat kayak gini. Saya rasa dibutuhkan karena kami harus sebenarnya secara rutin harus mengadakan pengukuran indikator ini, tapi karena keterbatasan alat dan sumber daya manusia akhirnya itu terlewatkan gitu oleh kami. Tapi kalau misalkan ada alat kayak gini dan bisa terekam secara kontinu, itu sangat membantu.